Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita ketemu lagi dalam masalah perempuan. Persoalan perempuan sangat banyak dan persoalan perempuan tak pernah habis-habisnya. Kali ini saya menceritakan suatu kasus. Judulnya, ketika menjadi tawanan suami, perlu berdamai dengan diri sendiri. Nah, itu judul pembicaraan kita sore ini. Seorang pernah mengeluh. Orang tak pernah tahu bagaimana sesak yang kutanggung. Demikian dia memulai kalimatnya ke saya. Hidup kurasakan bagai pohon meranggas, sunyi dan sepi. Aku terkungkung, aku dirumahkan, tak boleh keluar. Sementara dia, suamiku, dia diam, tak mau berkomunikasi. Tapi dia banyak bicara kalau dia sendiri. Tapi bukan dia bicara sendiri loh. Dia sesungguhnya berbincang-bincang dengan teman-temannya di dunia maya. Begitu. Kita sebut saja namanya Wangi. Begitu keluar Wangi padaku pada suatu pagi. Masalah ini ketika menjadi tawanan suami, sesuai judulnya tadi, solusi yang bisa kita tempuh salah satunya adalah berdamai dengan diri. Berdamai dengan diri merupakan pembelajaran yang dilakukan secara konsisten. Untuk bisa berdamai dengan diri sendiri, kita harus belajar mengenal diri kita. Kita perlu menata ulang cara kita berpikir. Hidup itu bukan sekedar fisik, namun juga pikiran. Pikiran itu ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu sangat berpengaruh pada hidup kita. Bila pikiran sadar penuh dengan hal negatif, maka kita senantiasa negative thinking. Maka itu pikiran sadar harus mengendalikan pikiran bawah sadar. Untuk berdamai dengan diri sendiri, sekarang berkembang hipnoterapi. Hipnoterapi itu adalah cabang psikologi dan merupakan alat bantu medis untuk menangani beberapa masalah psikologis. Hipnoterapi adalah suatu terapi yang dilakukan pada kondisi hipnosis. Dengan kondisi hipnosis, seorang berada pada keadaan relaksasi dan konsentrasi pada satu titik, tapi masih punya kontrol dan kesadaran penuh terhadap hal sekitarnya. Hipnosis membuat orang mudah mengevaluasi sebuah peristiwa karena dia dalam keadaan rileks. Ia juga bisa menerima dan menyerap sugesti dan pembelajaran baru sehingga mampu berdamai dengan sendiri. Berdamai dengan sendiri ada langkah-langkah yang harus diikuti. Pertama, ikhlas menerima diri. Penerimaan diri itu suatu kemampuan individu untuk dapat melakukan penerimaan diri terhadap keberadaan diri sendiri. Sikap penerimaan diri dapat dilakukan secara realistis, tapi dapat juga dilakukan tidak realistis. Sikap penerima realistis dapat ditandai dengan memandang segi kelemahan-kelemahan diri maupun kelebihan-kelebihan diri secara objektif. Langkah kedua dari cara berdamai dengan diri sendiri, meningkatkan kecerdasan spiritual. Ini dapat dilakukan dengan beribadah, berzikir, dan meditasi. Dan langkah ketiga, kita bisa mengeluarkan sisi-sisi kreatif seperti menulis, melukis, mengevlog, dan lainnya. Langkah keempat,
mencoba terus-menerus bersikap mandiri. Jangan tergantung pada orang lain. Dan langkah kelima, cintai diri. Jangan zolim terhadap diri sendiri. Pikiran dan tindakan orang lain yang berada di luar kendali kita, abaikan saja. Jangan membebani diri. Jadi ketika menjadi tawanan suami, salah satu solusi adalah berdamai dengan diri sendiri. Terdengarnya tidak cerdas ya bagi ibu-ibu milenial sekarang, tapi itu cukup menenangkan diri. Cara menenangkan diri ya dengan hipnoterapi dan mengikuti langkah-langkah yang disampaikan di atas. Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu menghasilkan memar atau patah tulang. Kadang-kadang ada luka yang tak dapat dilihat orang, tapi itu luka yang paling sakit. Cintailah dirimu, wahai para perempuan. Jangan biarkan dirimu sakit. Moga berdamai dengan diri dapat melelehkan kebukuan otak, sehingga kita dapat melihat kimilau lain dari kehidupan. Demikian, dan pertemuan ini saya akhiri. Kita tunggu pertemuan berikutnya nanti lagi.